Oke, saat ini kita akan belajar satu materi penting yang teman-teman perlu ketahui, terutama buat rekan-rekan pebisnis online. Seringkali ketika kita berjualan, barang-barangnya online, nggak ada display fisiknya, orang jadi susah untuk percaya, susah untuk orang akhirnya beli barang kita. Nah, satu strategi apa yang teman-teman harus persiapkan supaya orang akhirnya beli? Satu strategi apa yang teman-teman harus persiapkan, atau satu cara apa yang teman-teman harus lakukan agar orang-orang beli dan mau percaya sama kita? Nah, itulah yang namanya sebuah teknik bernama personal branding. Ini adalah teknik yang wajib dikuasai oleh para pebisnis online dengan tujuan kalau kita berjualan secara online, meski barang fisiknya nggak ada, kita nggak bisa pegang, nggak bisa ada demonya, orang akhirnya beli. Kenapa? Karena kita membangun yang namanya personal branding. Dan di video kali ini kita akan belajar hal dasar tentang bagaimana dan apa dan kenapa tentang personal branding. Saya berharap teman-teman ketika mempelajari satu materi ini, teman-teman tidak hanya mengerti dan paham, tapi juga tahu bagaimana caranya bisa bangun personal branding. Dengan tujuan satu, agar ketika teman-teman nanti jualan, teman-teman bisa lebih gampang menjual. Pada dasarnya itu yang saya mau sampaikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari hal yang paling sederhana. Apa itu personal branding? Dimulai dari dua kata. Personal itu adalah pribadi. Kita nggak berbicara mengenai produk, kita berbicara mengenai personal. Kalau kita jualan barang fisik, maka produk branding itu mungkin cukup. Tetapi kalau Anda berjualan produk online yang tidak ada tatap mukanya, maka teman-teman harus membangun yang namanya tidak hanya produk branding, tapi juga personal branding. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan dalam waktu 3, 5, 4 tahun terakhir ini adalah saya membangun personal branding. Penting nggak sih personal branding? Antara penting nggak penting, tetapi saya sudah merasakan ketika personal branding dibangun, maka apapun yang teman-teman jual, orang akhirnya cari, orang akhirnya beli, orang nggak perlu mikir, orang akhirnya beli, orang akhirnya closing. Nah, ketika saya ngeliat, saya punya banyak teman-teman reseller. Ada reseller yang hanya fokus jualan, ada reseller yang membangun kolam, ada reseller yang membangun kolam dan juga bangun personal branding. Nah, reseller yang ketiga ini dia lebih kencang jualannya. Kenapa? Karena dia membangun personal branding. Orang jadi trust karena dia. Orang jadi trust karena personalnya. Nah, personal branding pada dasarnya adalah, personal itu pribadi, branding adalah merek. Merek yang bagus adalah proses dibangunnya sebuah trust. Proses dibangunnya sebuah trust. Jadi, personal branding kalau dibangun adalah sebuah proses yang Anda lakukan dengan tujuan membangun trust. Trustnya apa? Personal, pribadi, atau nama pribadi. Jadi kalau kita mau jualan sesuatu, orang jadi, oh, oke, saya kenal dia, oh, saya percaya dia, saya kenal dia, saya tahu dia, saya percaya dia, saya kenal dia, saya tahu dia, saya percaya dia. Karena gini, kalau teman-teman akhirnya fokusnya cuma jualan doang, tanpa teman-teman bangun personal branding, akhirnya closing kita nggak begitu kencang. Pernah nggak teman-teman jualan dengan teknik yang sama, dengan cara yang sama, bahkan dengan kolam yang sama, tapi teman-teman nggak bangun personal branding? Atau teman-teman yang satu lagi dia bangun personal branding, beda, hasilnya beda. Karena pada akhirnya adalah sebelum orang beli sesuatu, misalnya ini adalah penjual, ini adalah pembeli. Oke. Ketika proses jual beli berlangsung, ada yang namanya sebuah proses. Ada yang namanya sebuah proses yang menghambat atau mempercepat. Ada yang namanya proses menghambat atau mempercepat. Nah, proses inilah yang disebut namanya trust. Kalau nggak ada trust, kalau nggak ada kepercayaan, susah untuk akhirnya orang closing. Kalau ada trust, kalau nggak ada, susah closingnya. Closing susah. Kalau ada trustnya, orang lebih cepat closingnya. Nah, trust ini apa? Trust ini adalah
personal branding yang dilakukan oleh penjual. Product branding juga dibangun trust. Tapi seringkali pebisnis online itu tidak hanya perlu amunisi produk branding. Misalnya gini, produknya bagus. Lihat ya contoh. Saya bikin contoh sebuah teknik yang sederhana. Kalau di jualan online tuh mirip-mirip kayak gini. Ini sebuah kondisi yang teman-teman harus ketahui. Kalau teman-teman jualan produk online, misalnya produk A, produk B, produk C gitu ya. A, B, C. Oke. Produk A, produk B, produk C itu produknya sama, yang jual sama. Yang dijual sama, produknya sama. Misalnya kita jualan apa? Jualan buku gitu ya. Jual buku bisnis gitu misalnya. Nah, yang dijualnya sama. Konsumen. Promonya sama, yang dijual sama, produknya sama. Tapi kenapa si konsumen belinya sama si A terus? Si A lagi. Padahal produknya sama, yang dijual sama. Apa yang membuat akhirnya si konsumen beli si A terus? Kemungkinan besar si A melakukan yang namanya personal branding. Akhirnya orang beli, orang akhirnya trust, orang akhirnya mau. Oke? Nah, bagaimana proses itu bisa kebangun? Maka teman-teman harus melakukan yang namanya proses membangun personal branding. Oke? Sampai sini kebayang ya? Nah, saat ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana membangun personal branding. Berbicara mengenai membangun personal branding, teman-teman harus tahu tentang pentingnya personal branding. Pentingnya personal branding. Nah, pada dasarnya adalah personal branding itu sangat penting, terutama dilakukan oleh para pebisnis online. Nah, saya akan coba jelaskan dari yang paling basic. Tujuan. Apa tujuan dari personal branding harus dibangun? Yang pertama, teman-teman membangun personal branding dengan tujuan orang tahu, atau bahasa kerennya awareness. Orang jadi kenal, orang jadi tahu Anda siapa, Anda berjualan apa, produk yang dijual apa. Oke. Yang kedua, teman-teman membangun yang namanya trust atau kepercayaan. Orang jadi percaya dengan Anda. Ini adalah kunci penting kalau mau terjadinya closing. Kalau nggak ada kepercayaan, orang bakal susah closing. Yang ketiga, authority. Apa itu mas authority? Banyak orang ngomongin authority. Authority itu adalah kalau bahasa dalam politik atau misal dalam kerajaan, authority itu kayak semacam otoritas. Otoritas itu semacam power atau kuasa. Kuasa apa mas Hermas? Power, kuasa untuk membuat orang jadi lebih tunduk sama kita. Kok gitu mas Hermas? Bisa emang? Bisa. Dalam orang membawa personal branding, membuat orang akhirnya tunduk. Contoh, misalnya gini, satu orang punya personal branding yang kuat. Kalau dia suruh follow ini, orang pada follow. Beli buku ini, orang pada beli buku ini. Misalnya, silakan ikuti kulwa saya, orang ikuti kulwa saya. Atau misalnya, silakan komen di bawah ini, orang pada komen. Itu namanya authority. Orang tunduk, orang melakukan segala sesuatu yang kita perintahkan. Itu namanya personal branding. Coba bayangin, kalau Anda punya personal branding yang kuat, authority teman-teman kebangun, apa yang teman-teman perintahkan ke orang, orang akhirnya percaya, orang akhirnya trust, orang akhirnya melakukan sesuatu. Hingga akhirnya apa? Kalau kita berjualan, maka closing prosesnya jauh lebih cepat dan lebih banyak. Lebih cepat, lebih banyak. Oke? Kebayang ya? Personal branding itu penting sekali. Kalau teman-teman tidak membangun personal branding, nggak masalah juga sih. Cuma teman-teman nggak dapat ini, nggak dapat tahu, nggak dapat awareness, nggak dapat authority, nggak dapat proses closingnya lebih cepat. Oke? Sayang kalau menurut saya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk membangun personal branding? Kita bikin, saya coba sampaikan how to build personal branding dengan konsep yang general. Yang pertama, discover yourself. Discover. Apa itu? Gali. Kita sukanya apa? Passionnya apa? Kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau dikenal sebagai apa?
Kalau saya pribadi, saya mau dikenal sebagai apa? Saya educator, saya suka ngajar. Saya suka berbagi tentang tips-tips bisnis online. Saya suka berbagi tentang tips-tips jualan online. Saya ingin dikenal, orang-orang kenal Mas Hermas, oh belajar jualan online, belajar jualan, bisnis pemula, marketing, atau apapun itu. Tapi tipikalnya adalah orang kenal saya dari apa yang saya sampaikan. Maka yang kedua, teman-teman perlu mempersiapkan yang namanya konten. Konten ini itu ada yang namanya pasif, ada yang namanya aktif. Kalau pasif itu kita tidak melakukan segala sesuatu. Oranglah yang bilang, ini bagus, oh ini bagus. Oranglah yang memberikan penilaian. Oke. Kalau konten aktif, kita yang membuat. Oke. Konten itu otentik. Orang lain, orang yang memberikan penilaian. Orang jadi viral, share. Kalau aktif, kita yang membuat. Seperti apa? Kita membuat tulisan. Oke. Kita membuat konten, entah vlog, blog, PDF, file, ebook, atau apapun itu, bahkan buku. Buku itu salah satu teknik bagaimana membangun personal branding dengan kuat. Kalau teman-teman biasa nulis, coba dikumpulkan menjadi ebook, itu bisa membangun personal branding. Discover, content, communicate. Konten yang teman-teman sudah buat perlu di-communicate. Communicate itu di-deliver, disampaikan dengan media. Medianya apa saja? Bisa macam-macam, bisa di WA, bikin grup WA list, bisa di FB, bisa di Instagram, bisa melalui email atau apapun itu. Orang jadi tahu ketika teman-teman discover, misalnya gini, saya ingin dikenal orang yang jualan online. Orang yang jualan atau orang yang suka sharing tentang jualan online. Jadi orang kalau mau belajar jualan online ke saya, misalnya. Kontennya apa? Karena saya rutin sharing, orang, Mas Hermas suka sharing ini, share pasif. Aktif, saya posting. Nah, yang ketiga, communicate. Postingnya bagaimana? Lewat apa? Lewat FB, WA, email, Instagram. Dan yang keempat, konsisten. Personal branding tidak mungkin dibangun dalam waktu 1 malam. Oke, personal branding tidak mungkin dibangun dalam waktu 1 malam. Butuh proses. Sehingga saya selalu bilang, Mas, seberapa lama kita harus bangun kolam, seberapa kita harus bangun kepercayaan, bangun authority? Nggak bisa dalam sebulan, 2-3 bulan. Bahkan saya pun setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu butuh proses. Kuncinya apa di sini? Kalau kita nyerah baru sebulan, 2 bulan, nggak akan bisa kebangun personal branding. Oke, sampai sini kebayang ya teman-teman ya, personal branding itu penting banget. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengenai personal branding melalui Facebook. Dengan tujuan teman-teman tidak hanya mengerti, tapi teman-teman juga mempraktekkan dengan modal Facebook aja. Oke, sampai sini teman-teman pelajari kenapanya, apa itu personal branding, dan bagaimana membuatnya. Tunggu di video berikutnya.